Oke, tes cek 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ryan. NIM saya 2010 1130. Saya dari kelas S1TT08 strip D. Oke, kali ini saya akan membahas tentang post tes praktikum rangkaian listrik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Slamet Indrianto selaku menjadi dosen praktikum rangkaian listrik. Nah, dan jangan tak lupa saya ingin berterima kasih kepada kakak asisten praktikum, yaitu ada 3, ada Kak Iwansa, yang kedua Kak Sandrina, dan yang terakhir ketiga yaitu Kak Levina. Oke, kita lanjut saja pada PowerPoint-nya. Oke, nah modul 3. Nah, karena saya dapat modul 3 yaitu tentang teorema superposisi dari asisten praktikumnya. Nah, daftar pembahasan yang saya bahas itu ada 4, yaitu pertama dasar teorinya, yang kedua uji coba praktikum, ketiga lembar data dan hasil, yang keempat kesimpulan. Oke, kira-kira seperti itu. Dasar teori. Dasar teori. Teorema superposisi itu apa sih? Jadi itu teorema superposisi itu adalah salah satu cara pintar yang membuat suatu rangkaian yang terlihat kompleks dijadikan lebih sederhana. Strategi yang digunakan pada teorema superposisi adalah mengeliminasi semua sumber, tapi hanya disisakan satu sumber yang hanya bekerja pada waktu itu juga, dan menganalisa rangkaian itu dengan konsep rangkaian seri paralel, masing-masing saat sumber bekerja sendiri-sendiri. Lalu setelah masing-masing tegangan dan atau arus yang tidak diketahui telah dihitung saat sumber bekerjanya sendiri-sendiri, masing-masing nilai yang telah diperoleh itu tadi dijumlahkan sehingga diperoleh nilai tegangan atau arus yang sebenarnya. Nah, jadi itu kira-kira misalkan ada rangkaian seperti ini, ada 2 sumber tegangan ya. Nah, di teorema superposisi itu kita tuh ada yang di open circuit dan short circuit gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi tuh teorema superposisi itu memudahkan menentukan arus pada suatu cabang dengan menganggap sumber bekerja satu per satu. Arus total pada cabang tersebut merupakan jumlah aljabar dari arus tiap-tiap sumber dengan memperhatikan arah arus. Apabila mengerjakan satu sumber, maka sumber yang lain dihubung sikat untuk sumber tegangan dan dihubung terbuka untuk sumber arus. Nah, kira-kira seperti ini. Pada ini kan yang pertama, yang satunya tadi kan rangkaiannya seperti ini, 2 ini. Nah, terus nanti pada di superposisi itu kita ngitung satu-satu, nanti itu ditambahkan. Pertama kita ngejumlah ini dulu, ngitung ini dulu. Nanti yang kedua ini. Seperti itu kira-kira untuk superposisi. Nah, uji coba praktikum. Oke, kita langsung saja ke uji coba praktikumnya. Oke, teman-teman, kali ini kita sudah sampai di uji coba praktikumnya. Kali ini adalah ada 3 tabel ya, teori superposisi. Yang tabel pertama itu tegangan sumbernya V1 12 volt di bawah sini, ini minusnya di atas dan plusnya di bawah. Yang kedua itu teori superposisi tabel 2, yaitu di mana sumber tegangannya itu di sebelah kanan dengan 10 volt, plus di atas dan minus di bawah. Oke. Nanti untuk yang tabel ketiga superposisinya kita bikin sendiri dengan kedua tegangan tadi ya. Oke, untuk yang pertama saja kita cek ukuran tegangannya dulu. Nah, kira-kira seperti ini dengan multimeter di sebelah sini. Nanti kita cek dengan ini. Oke. Oh, salah. Oke, nah seperti ini kira-kira. Nah, kita cek apakah tegangannya berapa. Tegangan yang kita dapat minus 764,331 mV. Oke, kita cek lagi pada lembar data ya. Nah, lembar data menunjukkan minus 0,76 volt. Oh, berarti benar nih, minus 7640,331 mV karena ini mili ya. Tadi kan itu 0, karena dia naik ke volt ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua kita mengetes arus pada R1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Minus kita di sebelah sini. Oke, plusnya di sini. Oke, kita cek lagi berapakah arus yang dihasilkan. Ternyata minus 764,389 mikroampere. Oke, kita cek lagi pada di ini. Ternyata benar ya, minus 600,764 miliampere. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita mau menghitung apa lagi di sini? Kita akan menghitung tegangan pada R4 ya. Kita coba hitung pada tegangan pada R4. Oke, seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, kita ke tegangan. Oh, ternyata 0 volt ya. Tidak ada
tegangan berarti di sini karena tidak ada sumber tegangan di sini ya pada superposisi tabel 1. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk arusnya sendiri kita hitung seperti ini ya. Oke. Anggap aja plusnya di sini dan ini minusnya di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tes arusnya juga berapa. Oh, ternyata 0 ampere juga. Seperti itu kira-kira untuk superposisi tabel pertama ya. Oke. Kita stop dulu. Nah, kita balikin lagi rangkaiannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, berarti 0 ya. 0, 0, 0. Dan sekiranya untuk R2 perhitungannya sama seperti itu. 11,236 dan minus 2,391 dengan uji coba praktikum seperti ini. Menghitungnya. Nanti hasilnya keluar seperti ini gitu. Oke, lanjut untuk mempersingkat durasi kita ke hasil perhitungannya. Nah, hasil perhitungan seperti ini, R totalnya 4,7 ya kan. Tadi 4,7 ini ditambah dari perhitungan seri sama paralel. Oke, seperti itu. Nah, nanti menghasilkan R totalnya itu 5,019 kilo ohm dan nanti I totalnya dibagi 12 volt tadi sumber tegangan tadi jadi 2,390 mA. Nah, untuk perhitungan arus sendiri seperti ini, nanti hasilnya 0 dan untuk perhitungan tegangan seperti ini nanti hasilnya juga 0 pada VR4, VR3 dapat 0,764, VR2 11,23, VR1 0,764. VR4 juga 0 karena tadi tidak ada tegangan atau arus ya. I3-nya mendapat segini, IR2-nya segini, IR1-nya segini. Mirip-mirip pada tadi tabel yang kita uji. Oke, lanjut pada tabel kedua ya. Seperti ini kira-kira tabel keduanya ya. Oke. Nah, untuk pada tabel 2, kita pertama-tama akan mengecek sumber tegangan pada R4 ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kita cek. Oke, kalau sudah dicek oke, 10 volt karena ada sumber tegangan ya, berarti 10 volt. Oke, lanjut kita akan menghitung arusnya. Nah, kira seperti ini. Nah, oke, kita push seperti ini. Nah, terus di plus kan, di minus kan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita membuat ke ampere, ke arus. Nah, 10,001 apakah sama? Ya, sama 10 volt dan 10 mA kira-kira seperti itu pada R4 ya. Nah, seperti itu untuk superposisi tabel kedua ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, nanti seperti biasa kita akan menghitung tegangan dan arusnya seperti ini karena pokoknya dengan teknik kayak tadi ya. Nanti akan dihasilkan nilai segini dengan R2-nya nanti jika di tegangan itu 4,7, R3 0,47. Nanti akan menghasilkan ukuran tegangan seperti ini 6,369 dan minus 3,69 itu pada VR3-nya. Oke, lanjut untuk hasil perhitungan pada tabel 322 seperti ini. Pada R1 bagi R2, R totalnya itu mendapatkan 0,56 kilo ohm ya. Terus nanti untuk I totalnya karena ini sumber tegangannya 10, V2-nya ini harus V2. Nanti ya, itu dibagi 0,56 hasilnya 17,86 mA. Untuk arusnya itu kita menggunakan rumus seperti ini. Nanti untuk pada IR kedua yang satu itu 6,43, 1,36 dan pada IR keempat itu 10,06. Seperti itu kira-kira tadi, hampir mendekati pada yang tadi kita hitung untuk di percobaan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut kepada tegangannya seperti ini dan ternyata sama juga. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu lagi kita ke tabel yang ketiga, perhitungan pengukuran tegangan dan arus pada sumber V1 dan V2. Oke. Nah, karena kita belum membuat yang kedua, maka kita buat aja dulu. Kita membuat seperti ini dengan ada DC power 2 tadi ya. DC power 1 jadi 12, yang tadi ini 10 ya. Terus ini dibalik, dilipat dikali, nah seperti ini. Dan ini tadi 10 ya, 10 volt seperti itu. Nah, kita sudah buat 2. Terus kita selanjutnya membuat 1, 2, 3, 4, ada 4 resistor ya. Oke, kita buat 4 resistor di sini. Oke, kita buat 4 resistor. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, data seperti ini kita tegakkan.
Dan jangan lupa kita pasang ground ya, biar agar nanti pas simulasinya itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, sip, close. Oke, kita tinggal sambung-sambungkan aja. Seperti ini ya pada kita lihat. Oke, ini tadi F2-nya itu 4,7 ya. Usahakan pakai titik ya, karena di komputer itu bukan untuk koma di sini. Lanjut. Ini pada F3-nya itu 0,47 ya. 0,47 kilo ya, kilo ohm. Nah, kita seperti ini. Nah, dan kita seperti sudah sama. Nah, lanjut saja kita hubung-hubungkan saja dulu ya, terlebih dahulu. Nah, kita hubung-hubungkan. Ini kira-kira untuk penghubungannya. Oke, kita hubung-hubungkan. F3 di sini kita hubungkan. Lalu di sini kita hubungkan lagi. Kita sini hubungkan lagi. Dan ini kita hubungkan. Dan ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Sip. Nah, kita sudah membuat yang ketiga ya, teorema superposisi yang ketiga. Oke, lanjut pada sumber V1 seperti ini. Yang kita hasil dapat, coba kita pertama-tama mengukur pada R4 ya, apakah sama hasilnya. Oke, kita ukur dengan R4 di sini. Nah, oke, kita ukur berapa tegangannya. Oh, ternyata 10 volt. Iya, sama persis berarti ya. Oke, 10 volt. Oke, 10 volt. Kita matikan lagi. Nah, untuk arus itu sendiri berapa? Nah, kira-kira seperti ini. Kita tekan lagi ya. Nah, sip. Kita uji coba lagi. Arus 10,01. Oke, masih sama ya. Oke, masih sama. Kita sambungkan lagi seperti ini. Nah, kira-kira untuk superposisi 2 tuh begini. Nah, dapat 5,65 volt ya. Kita uji coba lagi pada resistor 1 ya. Oke, R1 kita coba tegangannya seperti ini. Oke, ini sisi sini. Kita cek apakah dapat berapa. Hasilnya mendapat 5,05 volt. Oke, kita cek lagi apakah sama. Oh, ternyata sama ya. Dapat mili volt ya. Oke. Nah, untuk arusnya sendiri gimana? Untuk arusnya sendiri kira-kira kita lihat lagi. Seperti ini, minus ke arah sini dan plus ke arah sini. Kita cek apakah benar. Arusnya 5,05 volt miliampere ya. Kita cek lagi. Ternyata benar 5,05 miliampere. Ternyata seperti itu. Untuk menghitung arusnya kita tinggal connect saja. Kalau untuk tegangan kita mengukurnya dengan cara seperti tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita balikin lagi seperti rangkaiannya tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kira-kira untuk superposisi seperti itu kalau nggak salah ya. Oke. Kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, nanti pada perhitungan tegangan VR1 mendapat 5,05 volt, VR2 itu mendapat 17,606 dan VR3 4,3 volt dan VR4 10 volt dan arusnya 5,6, 3,7, 9,3 dan 10. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut saja kita kepada kesimpulan ya. Kesimpulannya, oke, pada teorema superposisi ini berlaku untuk rangkaian linear dengan persamaan Y sama dengan Kx, di mana K merupakan konstanta dan X merupakan variabel. Arah tegangan positif dan negatif juga berpengaruh pada nilai tegangan di resistor. Yang seperti tadi kita lakukan berarti yang pertama kan V1 tuh dibalik, maka hasilnya minus. Kalau yang tadi kita dicoba pada tabel 2 karena dia positif di atas, maka positif hasilnya. Nah, pada saat V1 beroperasi maka V2 dalam keadaan short circuit. Pada saat V2 beroperasi maka V1 dalam keadaan short circuit. Itu yang pada tabel pertama, yang ini pada tabel pertama, dan yang ini pada tabel kedua. Nah, yang keempat, superposisi itu bisa memudahkan menentukan arus pada suatu cabang dengan biasa menganggap sumber bekerja dengan satu per satu. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan modul 3 ya. Modul 3 dari teorema superposisi yang saya dapat untuk post test praktikum rangkaian listrik. Apabila ada kesalahan atau dalam penyampaiannya ada yang kurang, kira-kira dalam praktikum ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Faisal pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai habis.